Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film kartun animasi yang berjudul The Lion King. Film yang dirilis pada tahun 1994 ini menceritakan tentang perjuangan seekor singa bernama Simba dalam merebut kembali tahta ayahnya yang diambil alih oleh pamannya Scar. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, terlihat sang raja hutan bernama Mufasa dan sang ratu yang bernama Sarabi. Mufasa adalah pemimpin dari kerajaannya yang disebut Pride Land. Pada hari itu, Mufasa mengundang semua hewan untuk berkumpul dalam rangka memperingati kelahiran putranya yang bernama Simba. Semua hewan bergembira menyambut singa kecil yang lucu dan imut yang kelak akan menjadi raja di Pride Land. Scene berpindah, terlihat seekor curut yang akan dimangsa oleh seekor singa. Dia adalah Scar yang merupakan pamannya Simba. Tak lama kemudian, seekor burung bernama Zazu menghampirinya dan menanyakan mengenai Scar yang nggak datang ke acara Simba tadi. Scar yang lagi kesel lalu berusaha memakan Zazu. Untungnya, Mufasa segera datang dan menghentikannya. Mufasa juga nanyain hal yang sama ke Scar. Tapi dengan santuy, Scar bilang kalau dia lupa. Mufasa berkata bahwa anaknya Simba kelak akan menjadi raja menggantikannya. Mendengar itu, Scar pun jadi mules dan langsung pergi untuk buang air. Malam harinya, terlihat seekor monyet tua bernama Rafiki yang sedang menggambar Simba di batang pohon. Rafiki merasa senang karena Simba akan menjadi raja. Keesokan paginya, Simba kecil membangunkan ayahnya dan mengajaknya untuk senam pagi. Sang ayah yang masih lalungu lalu bangun dan mengajak Simba ke atas bukit. Mufasa memperlihatkan kepada Simba mengenai kerajaan yang akan dia kuasai kelak saat dia sudah dewasa. Mufasa bilang seorang raja harus bertanggung jawab dan melindungi wilayahnya. Mufasa juga berpesan bahwa Simba boleh pergi kemana saja kecuali lembah gelap di balik bukit. Setelah itu, Mufasa menjelaskan mengenai rantai makanan yang ada di Pride Land. Tak lama kemudian, Zazu datang dan melapor bahwa para hyena sedang berburu di Pride Land. Mendengar itu, Mufasa menyuruh Zazu untuk mengantar Simba pulang, sementara dia akan mengusir para hyena. Sesampainya di rumah, Simba menemui pamannya Scar. Simba lalu dengan bangga cerita kepada Scar bahwa dia kelak akan menjadi raja dan menguasai Pride Land. Scar yang benci mendengar Simba akan menjadi raja, lalu dia pun berusaha menipu Simba. Scar mengatakan hal-hal yang membuat Simba penasaran mengenai tempat yang dilarang oleh ayahnya. Simba lalu kembali pulang dan mengajak sahabatnya Nala untuk pergi ke lembah. Sarabi pun mengizinkannya, namun dengan syarat mereka harus ditemani oleh Zazu. Kemudian mereka mencari cara agar tidak diikutin terus sama Zazu. Singkat cerita, Simba dan Nala akhirnya berhasil mengelabui Zazu. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan sambil bercanda hingga akhirnya tanpa sadar mereka sampai di lembah terlarang itu. Ketika mereka akan menelusuri lembah itu, tiba-tiba Zazu muncul dan menghentikan mereka. Tak lama kemudian, beberapa hyena yang dipimpin oleh Zenzi muncul dan akan memangsa mereka. Ternyata, tempat itu adalah sarangnya para hyena. Simba dan Nala lalu segera berlari pergi dari tempat itu. Namun, para hyena terus mengejar mereka. Hingga akhirnya mereka terkepung oleh kawanan hyena. Tak lama kemudian terdengar auman sang raja Mufasa yang membuat para hyena kaget. Mufasa lalu mengancam para hyena itu untuk jangan macam-macam sama anaknya. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Di tengah jalan, Mufasa menyuruh Zazu untuk mengantar Nala pulang duluan, sementara dia mau ngobrol berdua sama anaknya.
Mufasa memarahi Simba yang nggak mau dengerin omongannya agar nggak datang ke tempat itu. Mufasa bilang kejadian tadi membuatnya merasa takut akan kehilangan Simba. Namun setelah itu, Mufasa terlihat sudah melupakan kesalahan Simba dan mereka duduk bersama melihat indahnya bintang-bintang. Sementara itu di lembah gelap, Scar mendatangi para Hyena. Dia mengajak para Hyena bekerja sama untuk membunuh Mufasa. Scar menginginkan posisi Mufasa dengan imbalan para Hyena bebas mendapatkan makanan di Pride Land setelah dia menjadi raja. Keesokan harinya, Scar mengajak Simba ke ngarai untuk melatih auman Simba yang masih mirip suara kucing kejepit. Kemudian, Scar meninggalkan Simba dengan alasan mau buang air. Setelah itu, para Hyena mulai menjalankan rencananya. Mereka menakuti sekumpulan banteng yang ada di atas ngarai hingga membuat para banteng berlarian menuju ke arah Simba. Melihat itu, Simba segera berlari sekuat tenaga agar nggak keinjak-injak kawanan banteng itu. Hingga akhirnya, Simba berhasil nangkring di sebuah pohon. Sementara itu, Scar mengadu ke Mufasa bahwa Simba dalam bahaya. Mufasa pun segera berlari untuk menyelamatkan anaknya. Saat Mufasa berhasil membawa Simba ke tepi tebing, badannya keseruduk kawanan banteng sehingga membuat mereka berdua terpisah. Mufasa berhasil keluar dari kawanan banteng dan berusaha memanjat tebing. Pada saat itu, Simba tidak bisa melihat ayahnya karena terhalang tebing yang tinggi. Saat Mufasa hampir berhasil naik, dia melihat Scar yang ada di atas dan meminta lontong padanya. Namun, Scar yang emang gak jualan lontong malah mencakar kaki dan muka Mufasa hingga ia pun jatuh dari tebing yang tinggi. Melihat ayahnya terjatuh, Simba lalu segera turun untuk melihat keadaan ayahnya. Di bawah, Simba mendapati ayahnya sudah tewas dan dia pun menjadi sangat sedih. Tak lama kemudian, Scar datang dan berpura-pura nggak tahu apa yang terjadi. Dia menyalahkan Simba atas kematian Mufasa dan mengusirnya. Tak hanya itu, Scar juga menyuruh para Hyena untuk mengejar dan membunuhnya. Simba yang ketakutan, dia pun terus berlari hingga akhirnya terjatuh ke dalam jurang. Para Hyena mengira kalau Simba pasti sudah mati. Namun ternyata Simba masih selamat. Di sisi lain, Scar kembali dan memberitahu para singa mengenai kematian Mufasa dan Simba. Setelah kematian Mufasa, Scar meresmikan dirinya sendiri sebagai raja menggantikan Mufasa. Dia juga akan dibantu para Hyena dalam menjalankan tugasnya. Para singa tak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa mengakui Scar sebagai raja mereka. Kembali ke Simba yang akan dimangsa oleh sekelompok burung pemakan bangkai. Beruntung ada seekor babi hutan bernama Pumba dan seekor meerkat bernama Timon yang mengusir para burung bangkai tersebut. Namun saat tahu kalau yang mereka selamatkan adalah seekor singa, Timon pun langsung ketakutan. Tetapi Pumba berpikir siapa tahu singa itu bisa dijadikan teman dan pelindung mereka. Saat terbangun dari pingsannya, Pumba dan Timon lalu memperkenalkan diri mereka. Melihat Simba yang lagi galau, mereka lalu berusaha membantu masalah yang sedang dihadapi Simba. Mereka lalu memberinya kata-kata motivasi, yaitu Hakuna Matata, yang artinya jangan khawatir. Dan akhirnya mereka pun menjadi sahabat. Pumba dan Timon mengajak Simba berjalan-jalan dan memperlihatkan rumah mereka yang sangat indah. Simba juga diajari untuk menyukai makanan khas mereka, yaitu serangga dan cacing pohon. Seiring berjalannya waktu, Simba mulai tumbuh dewasa dan dia mulai melupakan takdirnya sebagai raja. Malam harinya, Simba yang lagi menyendiri, sebagian bulunya rontok dan terbang tertiup angin. Hingga akhirnya, bulu itu ditemukan oleh si monyet tua. Rafiki yang pernah jualan gulali kapas langsung tahu kalau itu adalah bulu Simba. Dia pun sadar bahwa ternyata Simba masih hidup. Sementara itu, Pumba yang lagi jalan-jalan sendirian di hutan tiba-tiba dikejar oleh seekor singa yang ternyata adalah Nala. Di saat Pumba terdesak, tiba-tiba Simba muncul dan menyelamatkannya.
Tak lama kemudian, mereka baru sadar kalau mereka adalah teman. Simba? It's me. Simba. Simba lalu mengenalkan Nala kepada Pumba dan Timon. This is Nala. She's my best friend. Pleasure's all mine. How do you do? Wow! Kemudian, Nala meminta Simba kembali ke Pride Land untuk mengambil kembali tahtanya dari tangan Scar dan para hyena. Namun, Simba menolaknya karena sekarang dia merasa betah tinggal di tempat barunya. Mereka lalu mulai berdebat. Nala yang kecewa dengan sikap Simba lalu pergi meninggalkannya. Simba yang lagi galau lalu bertemu dengan Rafiki yang berusaha memotivasi Simba. Dia bilang bahwa ayahnya Simba masih hidup dan mengajak Simba untuk menemuinya. Simba yang penasaran lalu mengikutinya hingga tiba di tepi sungai. Rafiki lalu menyuruh Simba untuk menatap sungai dengan penuh konsentrasi. Rafiki bilang bahwa Mufasa hidup dalam diri Simba. Kemudian Simba mendengar suara ayahnya dari langit yang berkata bahwa dia tidak pernah meninggalkan Simba dan meyakinkannya bahwa Simba adalah raja sejati. Akhirnya Simba pun tersadar dan dia memutuskan untuk kembali ke Pride Land. Singkat cerita, Simba telah sampai di perbatasan. Tak lama kemudian, Nala, Pumba, dan Timon juga mengikuti Simba. Kemudian mereka mulai menjalankan rencana untuk bisa melewati penjagaan para hyena. Pumba dan Timon dijadikan umpan hidup untuk mengalihkan perhatian, dan mereka pun berhasil. Sementara itu, terlihat Scar dan Sarabi yang lagi berdebat. Melihat ibunya disakiti, Simba tiba-tiba muncul dan menghampiri mereka. Sarabi terkejut mengetahui anaknya Simba ternyata masih hidup. Simba lalu menyuruh Scar untuk turun dari tahtanya. Scar yang licik lalu mengungkit kembali masa lalu Simba dan menyuruhnya untuk mengaku dan bertanggung jawab atas kematian Mufasa. Simba yang merasa bersalah lalu dia pun mengakuinya. Mendengar pengakuan itu, Scar semakin memojokkan Simba dan menghasut yang lainnya. Hingga akhirnya Simba terjatuh dan bergelantungan seperti kejadian saat ayahnya dibunuh oleh Scar. Scar lalu mendekati Simba dan berbisik bahwa dialah yang telah membunuh Mufasa. Mendengar pengakuan Scar, Simba langsung menerkam Scar dan berhasil naik ke atas. Scar yang nggak bisa bohong lagi lalu menyuruh para hyena untuk menyerang Simba. Melihat itu, para singa pun melawan dan terjadilah tawuran antara para singa dan hyena. Melihat Simba dikeroyok, Nala dan Rafiki lalu segera membantunya. Di tempat lain, Pumba yang dikatain gemoy dan montok, lalu dia pun menjadi marah dan dengan berani menghajar para hyena itu. Kembali ke medan pertempuran. Scar yang berusaha kabur lalu dikejar oleh Simba. Hingga akhirnya Scar terpojok di pinggir tebing. Scar meminta Simba untuk mengampuninya. Scar juga menghasut Simba bahwa semua ini adalah ulah para hyena. Simba pun memaafkannya, namun dengan syarat Scar harus pergi jauh dari Pride Land. Saat ada kesempatan, Scar kembali menyerang Simba. Hingga akhirnya Simba berhasil menjatuhkan Scar ke bawah jurang. Scar yang masih selamat lalu dikepung para hyena yang sangat marah karena Scar telah mengkhianati mereka. Akhirnya Scar pun tewas dikeroyok para hyena. Kemudian Simba kembali menemui ibunya, Nala, dan juga hewan lain yang menyambutnya sebagai raja baru di Pride Land. Singkat cerita, para hewan kembali berkumpul. Mereka semua terlihat bahagia dalam rangka menyambut kelahiran anak dari Simba dan Nala yang bernama Kiara. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film The Lion King ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.